Anda membaca terjemahan doang, Quran. Ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan dengerin kata ulama. Ulama itu juga baca Quran dan Sunnah. Justru dia lebih paham Quran Sunnah ketimbang. Karena imannya lemah, hawa nafsunya mendominasi gitu, ya kan? Itu konsekuensi. Kecuali saudara kita jadi benda mati, gak bakal ada kejahatan tuh, ya nggak? Oke, satu. Yang kedua, keburukan, bahkan terkadang bencana alam pun kadang-kadang ulah manusia, benar gak? Benar. Iya kan? Di antaranya kan ada ini. Iya kan? Ada intervensi manusia kan? Jadi jangan pertanyakan kenapa Tuhan melakukan begitu. Karena sejak awal Allah memuliakan kita dengan kebebasan itu. Konsekuensinya gara-gara ada kebebasan maka banyak pilihan, ya kan? Kemudian yang ingin saya tekankan sekali lagi, kalau kita perhatikan di alam semesta ini, kalau kita bikin persentase gitu, keburukan dengan kebaikan itu lebih banyak mana sih sebetulnya? Coba, saudara, lebih banyak orang sakit atau orang sehat di dunia ini? Orang sehat, ya kan? Lebih banyak kedamaian atau peperangan? Damai. Bagus, ya kan? Lebih banyak penderitaan atau perasaan senang? Kalau kita perhatikan secara umum nih, jadi penderitaan, keburukan, bencana itu pengecualian. Yang lebih mendominasi di alam semesta ini adalah kebaikan, ya kan? Ya, tengoklah kehidupan Anda sendiri, nikmat Anda tuh lebih banyak loh ketimbang penderitaan Anda, ya kan? Dari mulai kadang-kadang kita nggak sadar aja dengan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki dan seterusnya itu. Soalnya nggak harus bayar. Iya, nggak harus bayar juga, ya kan? Nah itu tadi. Kemudian yang tidak kalah penting, kadang-kadang Allah itu memberikan hal-hal yang pahit dalam hidup sebagai perantara untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Ya, lihat sini. Saya berikan analogi sederhana. Anda pernah melihat orang dioperasi atau anak kecil yang dikasih obat? Kadang-kadang saya ngelihat anak dari kakak ipar saya kalau kasih obat tuh direncong gitu. Kelihatannya kan tega, ya nggak? Di mata sang anak, kok tega banget? Pemaksaan, ya kan ya, ya kan? Atau bisa orang dioperasi lebih pelan, saya mungkin kelihatan tega banget kan? Ya. Tapi demi kesembuhan dan kebaikan yang bersangkutan, pada akhirnya prasangka negatif itu hilang kan? Iya. Iya nggak? Nah, sekarang kenapa kita nggak belajar untuk melihat fenomena keburukan di alam semesta ini dengan cara seperti itu? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita ujian, memberikan kita cobaan, tujuannya adalah memberikan kebaikan yang jauh lebih besar nanti di alam akhirat. Dicuci kita itu. Terus gini, kadang-kadang manusia itu memang butuh dengan air mata, saudara. Manusia itu butuh dengan ujian supaya apa? Supaya dia tahu besarnya kenikmatan yang dia dapatkan. Nih, saya bisa tahu nikmatnya sehat setelah saya melihat orang sakit, ya kan? Iya. Kebayang kalau orang sakit semuanya hilang di dunia ini, sehat tuh nggak ada, jadi meaningless kan, ya nggak? Ya. Kalau seandainya kita itu tidak menyaksikan kezaliman, Anda tidak akan pernah tahu mahalnya keadilan. Benar. Itu dari keseimbangan hidup ada tuh dua hal yang bertolak belakang semacam itu, mau tidak mau kan? Kecuali kalau Anda membayangkan, sekarang coba Anda bayangkan, ada orang nggak mau sakit, ada orang nggak mau dizolimi. Apa coba yang terjadi? Ada keburukan yang lebih besar. Itu kalau nggak ada penyakit di dunia ini, berapa jumlah juta manusia yang menjadi pengangguran? Kagak ada dokter, kagak ada farmasi, kagak ada suster, ya nggak? Nggak ada yang mati juga. Ada yang mati juga, ya kan? Kalau seandainya orang kan dokter dengan kematian tuh. Kebayang nggak kalau sekarang nggak ada orang mati di dunia ini? Penuh. Di mana kita berpijak, ya nggak? Ya, jadi Allah itu mentakdirkan keburukan, kesedihan demi kebaikan yang lebih besar, juga demi keseimbangan hidup kita. Terus yang tidak kalah penting begini, saya nggak adil kalau melihat misalnya mempertanyakan keadilan Mas Ari terhadap karyawannya tanpa saya melihat apa yang dia janjikan kepada karyawannya. Misalnya begini, Mas Ari bisa menugaskan karyawan dengan tugas yang berat nih. Wah, ini tega banget nih yang sama karyawan begini-begini. Tapi kalau saya perhatikan, tapi dengan tugas yang berat itu dia menjanjikan reward yang lebih besar. Hilang kan prasangka negatif saya, benar nggak? Wajar dong, ya kan? Dengan imbalan sedemikian besar gitu loh. Nah, orang-orang yang mempertanyakan keadilan Tuhan atau keberadaan Tuhan dengan adanya keburukan itu, kadang-kadang lupa dengan ini. Lupa dengan balasan yang Tuhan janjikan. Sekarang ada orang-orang menderita, tapi Allah menjanjikan ada tuh li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Aku sudah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kan luar biasa itu balasannya. Jadi kalau Anda bandingkan penderitaan manusia dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, itu kan gak ada apa-apanya gitu loh. Iya kan? Harusnya kita mandang kehidupan itu tidak hanya terpaku pada di sini dan kekinian saja. Harusnya dilihat juga nanti apa yang Tuhan janjikan di alam nanti itu. Dan memang harus ada alam itu. Karena kalau nggak ada, apa yang terjadi? Ada banyak orang sekarang yang menderita padahal dia taat beribadah, betul nggak? Iya. Ada banyak penjahat-penjahat di luar sana belum dapat balasan yang setimpal. Harus ada hari di mana Allah mengadili semua seadil-adilnya. Justru kalau nggak ada itu nggak ada yang adil. Pak. Iya kan? Bukan nggak adil. Jadi kita mempertanyakan keadilan nih, gimana? Tapi Tuhan menjanjikan hari itu melalui kabar seorang nabinya, dan kabar nabi gak bisa kita ragukan karena itu terpercaya. Kecuali kabar manusia biasa. Kalau yang ngomong adanya alam akhirat itu manusia biasa kayak kita, Anda berhak ragu. Tapi yang mengabarkan kabar hari akhir ini manusia yang jujur, terbukti sebagai nabi, bukti kenabiannya banyak, dan itu pada akhirnya kepercayaan kepada alam akhirat memberikan kita optimisme dalam hidup. Udahlah, nanti juga mati ini, selesai ini ujian kita, ya kan? Pelan-pelan juga akan kita tinggalkan kok semuanya. Jadi yang begini, orang beragama yang baik itu gak akan hidup secara obsesif, ya kan? Gak akan obsesif, karena dia tahu ini hanya bekal, ini hanya peristirahatan sementara. Nabi Muhammad itu pernah melukiskan, ini saya kira bagus. Ya, filosofi kehidupan diajarkan sama Nabi kita, dan sekarang kita lihat betapa jauhnya kita dari panduan kehidupan Nabi kita. Nabi itu pernah melukiskan orang yang hidup di dunia ini seperti apa? Kaman istatun la tahta syajar, seperti orang yang berteduh di bawah pohon, seperti musafir, seperti pengendara sedang berteduh di bawah pohon, summa roha wa tarakaha. Kemudian dia tinggalkan itu tempat peristirahatan di bawah pohon. Karena tujuan dia bukan di situ. Jadi kita ini, kata Nabi, hidup di dunia ini seperti orang yang berteduh di bawah pohon itu. Tujuan kita tuh gak di sini, tapi di sana nanti. Kita dapat penderitaan sekarang, gak akan sebanding dengan balasan yang Tuhan janjikan di hari kemudian, ya kan? Kalau kita menatapnya ke sana gitu loh, bukan cuma menatap di sini. Jadi banyak sekali hikmah di balik keburukan itu, dan itu gak bisa Anda jadikan alasan bahwa Tuhan tidak ada, ya. Gak nyambung juga. Justru dengan adanya keburukan itu, kita itu pada akhirnya lebih memungkinkan, kalau Tuhan berkata memastikan bahwa pencipta alam semesta ini ada. Karena harus ada keadilan di sana nanti, ya kan? Dan yang lebih tahu keadilan adalah Zat yang Maha Adil itu sendiri. Kalau pengadilan alam akhirat diserahkan kepada saya, diserahkan kepada sampean, nggak bakal ada keadilan, iya nggak? Harus yang tahu segala-galanya, benar nggak? Iya kan? Harus yang tahu segala-galanya, dan hanya Tuhan yang tahu itu. Iya kan? Berarti kalau nggak ada konsep ketuhanan, bisa stres orang. Iya. Karena kan ternyata hidup susah ya, gitu kan? Iya. Dan nggak ada imbalan hari akhir. Iya. Seolah-olah kehidupan dia berakhir di sini. Iya. Nggak enak lagi, gitu kan? Nggak enak. Misalnya lagi kebetulan, misalnya ekonominya lagi nggak bagus. Sedangkan dia nggak percaya ada Tuhan. Stres dia. Rugi 2 kali jadinya. Gue dapat begini, nggak enak lagi kan gitu. Dianggap terakhir. Tapi dari uraian antum ini menarik juga bahwa berarti kadang Allah lagi ngajarin kita kesetiaan dengan cara kita dihianatin. Dan sekarang ini ya, suka ada orang yang punya anggapan, ini aku udah sholat, aku udah ibadah, kok aku masih makin menderita seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda melihat sejarah kehidupan para nabi, itu rata-rata mereka menderita semua. Jadi jangan pernah punya bayangan kalau Allah sayang kepada hamba itu hidupnya enak semuanya. Nggak ada. Justru kata Nabi sendiri mengajarkan, yubtalal maru ala hasabi dinihi, yubtalan nas ala qadri dinihi, atau kama qala. Manusia itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, imannya kuat, ujiannya itu dahsyat. Kalau imannya lemah, ujiannya lemah. Lihat tuh, logika yang Nabi sampaikan ke kita. Supaya Anda sebagai orang beragama itu, jangan pernah punya anggapan bahwa hidup di dunia ini hanya pengen senang-senang doang. Nabi sendiri gak senang. Nabi sendiri gak senang-senang untuk kehidupannya. Coba Anda sebutin satu persatu itu kehidupan Nabi. Dilihat sejarah hidupnya. Nabi Musa dengan Bani Israel. Bisa demikian bandel begitu kan, Bani Israel bukan? Jamblek gitu. Dia kan jamblek gitu kira-kira. Nabi Muhammad berapa tahun diperangi sama kaumnya? Hampir 23 tahun pengen dibunuh, pengen dihancurkan itu dakwahnya dengan berbagai macam cara. Anak-anaknya meninggal dalam keadaan beliau hidup kecuali 1 orang saja.
kehilangan keluarga, kehilangan orang terkasih, istri dan pamannya hilang tahun yang sama, wafat tahun yang sama. Sampai-sampai dalam sejarah itu ada namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi kalau Anda melihat kalau Tuhan itu sayang kepada hamba, hidupnya harus enak, itu salah dalam pandangan agama. Justru semakin berat ujian seseorang, agama itu mereka optimisme, berarti kedudukan dia itu semakin tinggi di mata Tuhan. Makin dekat sama Nabi ya. Iya, semakin dekat dengan Nabi kan contoh kehidupannya. Dan bukan cuma Nabi loh. Itu para ulama. Saya kan sudah baca dulu para ulama itu ya. Ulama-ulama yang sekarang nama-namanya sering dikutip, yang ilmunya manfaat sampai sekarang, itu rata-rata kehidupannya sengsara. Rata-rata. Imam Nawawi itu, yang sekarang karyanya beliau itu wafat usia 45 tahun. Tapi karyanya subhanallah. Itu saya pernah baca biografi kehidupannya selama 2 tahun nggak pernah tidur dengan menempelkan pinggangnya di atas lantai, tidurnya itu dengan buku-buku. Tidurnya. Jadi bangun dari tidur itu dia pegang buku, dia tidak tidur lagi kecuali dalam keadaan membaca buku. Kebayang itu perjuangan hidup kayak begitu. Gak nikah lagi. Gak nikah, ngejomblo Imam Nawawi itu. Termasuk ulama yang ngejomblo. Itu cobaannya berat itu. Berat itu. Imam Tobari. Imam Fulan, banyak sampai ada buku khusus merekam ulama-ulama yang menjomblo. Al ulama ul fuzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Itu ada tuh di internet itu. Ulama-ulama yang berjuang keras menyebarkan agama ini, rata-rata kalau Anda baca kehidupannya difitnah, dicaci maki sama orang-orang fanatik, sejak dulu udah ada. Sudah menjadi sunnah kehidupannya gitu loh. Orang yang dekat dengan Tuhan, agamanya kokoh, ujiannya itu berat. Nah sebaliknya, orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, imannya tipis, ya Allah juga adil. Kayak sekolah beragama itu pada akhirnya. Ujian anak kuliahan kan beda. Dengan anak SD, dengan anak TK. Ini beragama itu begitu. Kita itu perlu melihat bagaimana ujian hidup itu Allah berikan sesuai dengan kotaknya masing-masing. Nih, yang kelas SD dikasih ujiannya begini. Lulus nggak? Kalau lulus nanti naik ya. Ke SMP. Nanti yang SMP itu dikasih ujian lagi. Udah begitu hidup kita itu. Berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Sekolah juga sama gitu kan. Ada saat liburan, bener nggak? Kita senang. Ada saat kita ujian, kita pusing. Nah, sekarang tingkatan kuliahan itu tugasnya lebih banyak kan. Soalnya lebih banyak, lebih susah. Ketimbang anak SD, anak SMP, anak-anak remaja. Beragama juga begitu. Tapi ingat, balasannya nih, coba sekarang Dek, lulusan SMA dengan lulusan ini kita bicara secara umum ya, dengan orang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, rewardnya lebih besar mana? Yang udah berpendidikan. Bagus. Beragama juga gitu. Jadi orang semakin tinggi derajat agamanya, maka balasan yang akan dia terima semakin berlipat. Tapi ditutup sama Tuhan itu balasannya sekarang. Karena kalau dikasih tahu, nih kamu balasan sholat isya berjamaah itu begini, gak bakal ada orang nongkrong di pinggiran jalan itu. Gak bakal ada orang merokokan itu, kopi shop itu tutup semua itu jam sholat isya itu. Kalau seandainya kita dikasih tahu, ditampilkan di ujian balasannya, semuanya ditutup, disingkapnya nanti. Sampai-sampai ada ungkapan Arab begini Mas Arif. Lawit tolatum alal ghaib lakhtartumul waqi. Kalau kalian itu tahu sesuatu yang gaib, maksudnya takdir Allah yang gaib itu, yang tersembunyi itu, kalian pasti akan memilih apa yang sudah terjadi. Saking apanya? Saking besarnya kemaslahatan yang Allah persiapkan untuk kita di saat kita nggak mengetahui itu semua. Kalau kita tahu nih, ya sana nanti kalau Anda tahu dengan ujian hidup Anda, kalau Anda tahu sepaket dengan balasan yang Tuhan sediakan, Anda akan memilih jadi diri Anda sendiri. Bukan berekspektasi, enak ya jadi orang gitu ya, istrinya begini, rumahnya begini. Ya, itu yang kelihatannya doang. Kalau Anda tahu sepaket dengan penderitaannya, sepaket dengan nikmatnya, Anda juga tahu sepaket dengan penderitaan dan nikmat Anda, setiap orang pasti akan memilih menjadi dirinya sendiri dengan takdir kehidupannya sendiri-sendiri. Sebenarnya adil berarti Allah sebenarnya. Dengan cara begitu kita bisa hidup dengan tenang. Lihat tuh agama tuh. Lihat bagaimana agama itu bisa menjadi kompas. Menjadi pegangan kita dalam hidup supaya kita itu tidak tenggelam dalam kesengsaraan yang mendalam. Jadi sebenarnya dengan beragama kita secara nggak langsung sebenarnya menghindarkan dari hal-hal yang salah sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang judgement penilaian kita bahwa ujian atau ketidaknyamanan adalah sebuah kesalahan. Maunya enak kan, namanya juga naruh manusia. Kadang-kadang nih jujur aja saya itu kalau kadang saya sebagai manusia suka salah gitu menilai orang itu kadang-kadang dilihat dari apa yang dia lakukan bukan dari niatnya. Iya.
Sedangkan menilai diri sendiri itu nilai dari niatnya, bukan apa yang saya lakuin. Misalnya saya ngelakuin sesuatu, saya pukul orang, tapi kan itu demi kebaikan. Jadi orang suruh paham sama niat kita, Iya. tapi mukul kita nggak di-judgment. Iya. Tapi orang ngelakuin sesuatu kata, lu udah salah gitu. Tapi kan gua niatnya gitu, nggak, tapi udah salah. Iya. Dia nggak pernah husnuzon sama niat orang. Saya juga gitu maksudnya. Padahal lebih nyaman kita berbaik sangka sama orang loh. Iya. Dalam hidup ini, Nah. saya merasakan tuh. Kan saya juga manusia ya, kadang-kadang ada perasaan buruk sangka itu. Iya. Tapi sepanjang saya mengalami perasaan itu, yang saya rasakan tuh, berbaik sangka sama orang tuh jauh lebih membuat kita tenang Iya. ketimbang buruk sangka sama orang lain. Memaafkan kesalahan orang itu jauh lebih nikmat ketimbang melampiaskan rasa dendam, ya enggak? Iya. Dan lagi-lagi agama memberikan panduan itu. Maafkanlah orang yang menzalimimu, kata Ya. maafkanlah orang yang menzalimimu. Silman qata'at, sambunglah orang yang memutus tali silaturahim denganmu. Orang nggak mau seterusnya sama kita, kita sambung. Itu kenikmatannya luar biasa. Ya kan, kelapangan batin itu, lihat, agama itu selalu kalau kita perhatikan pesan-pesannya itu demi kebaikan kita semua. Jadi dia tahu apa kebutuhan jasadi kita, apa kebutuhan rohani kita. Kadang-kadang kalau kita doang yang mikir, kita hanya mikirin kebutuhan jasadi saja kan, lupa dengan kebutuhan rohani. Padahal yang menentukan orang bahagia atau tidak itu bukan fisik loh, tapi ini sisi rohani, ya kan? Iya. Orang kalau rohaninya terpenuhi, kebutuhan rohaninya itu tercukupi, jasadnya pun akan merasa tenang, pikirannya pun akan merasa damai, ya kan? Nah, agama datang dengan panduan yang mencukupi kebutuhan rohani kita, dan itu penting. Anda hidup dengan dunia apapun, dimanapun, profesi apapun, gak bisa dinafikan. Ini penting diisi. Kalau nggak diisi, Anda akan merasakan kekeringan, dan dari situlah kesengsaraan itu bermula. Seringkali dari sini kan, dari kekosongan batin ini. Jadi agama datang sesuatu yang maslahat untuk diri kita. Kenapa kita harus lari? Kenapa kita harus mengabaikan itu? Sebenarnya berarti agama mengarahkan kita untuk merespons secara benar. Iya. Atau memiliki mindset yang lebih benar akan satu kasus, gitu ya. Karena pikiran mempengaruhi tindakan seringkali kan. Benar. Orang dengan pikiran yang negatif, tindakannya juga kadang buruk juga. Benar. Tapi dengan pikiran yang positif, coba sekarang di dunia medsos ini ya, orang kalau punya rasa baik sangka yang lebih besar kepada ulama, kepada kiai, melihat ada sesuatu yang janggal, dia mencari kemungkinan. Oh, mungkin maksud kiai ini begini. Oh, mungkin dia punya pengetahuan begini, saya enggak. Diam kan dia pada akhirnya, ya kan. Ketimbang menjerocos kemudian mau bikin fitnah, bikin hoax dan lain-lain. Sebaliknya, orang kalau mengedepankan rasa buruk sangka, semua orang benar pun dianggap, dicari-cari kesalahannya, iya kan? Itu nyaman gak sih hidup kayak gitu? Nyaman gak sih hidup kayak begitu? Tiap hari kerjaannya menjadi polisi bagi orang lain gitu loh. Kenapa Anda nggak jadi polisi bagi diri Anda sendiri? Sementara diri Anda itu masih banyak perlu yang dikoreksi, gitu kan? Nah, seandainya itu cara berpikir yang diajarkan agama kita aplikasikan dalam hidup, kehidupan dunia media sosial kita jauh lebih sejuk, kehidupan sosial kita jauh lebih damai, permusuhan berkurang, ya kan? Kemudian hasrat-hasrat duniawi ini loh, ini yang gak kalah penting dididik dari diri kita itu. Kita ini kan kadang-kadang obsesi kalau gitu. Belum puas dengan yang satu, pengen yang lain. Belum puas dengan ini, pengen yang lain. Itu orang beragama yang beneran beragama loh ya. Saya gak menafikan ada orang beragama di luar sana, tapi gak mematuhi panduan agamanya. Muslim masih jalan terus gitu. Ya banyak juga. Banyak, ya kan? Tapi jangan salahkan agamanya. Karena bagaimanapun kita itu bukan perwakilan dari Islam, ya. Muslim itu bisa dikatakan perwakilan Islam kalau tuntunannya, ucapannya, tindakannya sesuai dengan yang membawa Islam. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kalau pengen nyari Islam itu jangan ngelihat kita. Lihatlah perilaku orang Muslim kalau sesuai dengan nabinya orang Islam. Kalau nggak sesuai, berarti itu bukan Islam. Islam yang sungguhan itu, ya lihatlah kehidupan Nabi Muhammad. Bagaimana berinteraksi dengan sama manusia, bagaimana dia melihat alam semesta, bagaimana dia beribadah, dan itu Islam sungguhan itu. Kita ini hanya berusaha menjemahkan ajaran Islam, tapi kita bukan perwakilan dari Islam itu sendiri, kecuali kalau kita betul-betul mencerminkan ajaran dan tuntunan yang membawa Islam. Walaupun itu nggak mungkin sempurna. Walaupun nggak mungkin sempurna, tidak akan pernah sempurna. Nah, orang-orang terdekat yang lebih mampu menerjemahkan itu siapa? Para ulama. Ya, para ulama. Makanya saya selalu mengajak anak-anak muda. Ulama, kiai itu adalah manusia-manusia yang perlu kita hormati. Yang kita kedepankan kepada mereka itu adalah baik sangka.
Karena bagaimanapun mereka itu lebih paham agama ketimbang kita. Hmm. Anda membaca terjemahan doang, Quran. Ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan dengerin kata ulama. Ulama itu juga baca Quran dan Sunnah. Justru dia lebih paham Quran Sunnah ketimbang Anda. Anda baca terjemahan doang, dia baca ribuan tafsir, ribuan halaman kitab tafsir, ya kan? Dia baca ribuan halaman usul fikih, kitab fikih, pendapat ulama, dia mudah semuanya diserap, dikasih kesimpulan sama Anda. Terus Anda tolak dengan semena-mena gitu. Ya Allah ya Karim. Zaman sekarang. Zaman sekarang, ya. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang memang awam, tidak begitu paham, ulama biasa berbeda pendapat, dan Tapi kita perlu menghormati. menyingkapinya dengan cara yang lebih asal. Iya, saya kira begitu ya. Kalaupun menyalahkan, saya pribadi, bukan berarti kita itu menafikan keharusan menyalahkan pendapat yang salah ya. Pendapat yang salah harus dikatakan salah. Tapi saya aja pribadi Mas, kalau pengen menyalahkan pendapat ulama, saya suka mencari rujukan ulama lain. Ya. Yang betul-betul ulama gitu loh. Saya kutip, kemudian saya sertakan kritik. Ya sudah, selesai mengkritik itu Anda jangan punya ekspektasi orang harus sesuai dengan Anda. Ya terserah dia. Nabi aja diperintahkan sama Tuhan, inna alaika illal balagh. Tugas kamu itu adalah menyampaikan. Nabi itu. Nah kita ini nabi bukan, wali bukan gitu loh. Pengen kau punya semangat, pengen maksa orang. Gak usah. Lebih nyaman. Pesan bagi para dai juga. Tugas kita itu adalah menanam. Bukan menunggu kapan hasil tanaman itu akan tumbuh. Ya. Jadi Anda menulis, Anda berceramah itu seperti nanam benih. Kadang-kadang orang tersadarkan dengan omongan kita, tulisan kita itu nggak sebentar. Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, kadang 1 tahun, kadang 2 tahun. Ibarat tanam benih. Gak usah ditunggu kapan ini tumbuh benihnya, gak usah. Anda nanam saja sudah selesai. Tugasnya nanam aja ya. Kata orang Mesir itu, emal khair warnil bahar. Lakukanlah kebaikan, lempar kebaikan itu ke lautan katanya. Jangan beli lagi gitu loh. Jangan diomong-omong lagi. Iya, nah ini supaya Anda gak usah dengar itu omongan orang-orang yang gak jelas itu. Ya, karena itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Selama yang kita sampaikan itu benar, punya pijakan yang jelas, ulama menyampaikan itu adalah dasar dalam Al-Quran, tidak menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada orang, sampaikan, selesai. Tugas Anda sampai di situ. Yang tidak setuju, silahkan mengkritik dengan landasan juga, bukan dengan caci maki. Hidup kita lebih tenang kayak begitu kan? Iya nggak? Kita pengen nih mengedukasi nih anak-anak muda nih. Anak-anak muda, kemudian anak-anak remaja gitu ya. Cara beragama yang baik itu begitu. Karena Anda tuh nggak bisa paham Quran dengan versi terjemahan tuh nggak bisa, susah. Bahasa Quran itu terlalu kaya, bahasa kita itu terlalu miskin. Memang faktanya begitu. Faktanya itu bahasa terjemahan kita itu tidak bisa menyingkap mana-mana Al-Quran sebagaimana adanya. Makanya kita tanya sama ahlinya gitu. Demi kehidupan yang jauh lebih baik ya, saya kira. Ya kadang-kadang memang ya namanya kita hidup di era media ya, di era sosmed yang semua sumbernya tuh mudah diakses gitu ya. Mungkin diperlukan kejelian atau juga mungkin kebijakan dalam menentukan akses mana, sumber-sumber mana yang perlu kita pelajari gitu ya. Dan kita open untuk segala macam pendapat yang berbeda gitu kan. Tapi sepertinya udah waktunya bisa Q&A ya. Oke, Baik. Sekarang kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab. Mohon silakan angkat tangan. Fadhal Ustaz, mau pilih yang mana? Fadhal. Paling depan aja. Oh, ini yang beri kesempatan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ali sahib فضيلة الأستاذ محمد نور الدين والتقي الثاني في أهلا وسهلا تكلم العربية خرجت من عزيزي تريد أن تتكلم بالعربية هو يجي بالعربية ما ليش لا أنا أعبر أنا مشتاق جدا إليكم أنا أيضا أشتاق إليك وسعيد بلقائك أيوه الحمد لله sama saya Alfian. Anak Indonesia. Pasti. Alfian jadi baru pulang dari Al-Azhar. Masya Allah. Kebetulan beliau ketika saya maba, beliau mengisi seminar motivasi untuk ujian, menghadapi ujian Al-Azhar. Pernah. Oke, berapa bulan lalu ya? Ayo. Anak antum. Bukan, saya jadi muridnya. Beliau. Oh, Masya Allah. Kehidupan yang Tuhan berlakukan di alam semesta ini terlepas apapun agamanya. Harus dicatat tuh baik-baik ya. Ada sunnah kehidupan, jadi setting di alam ini dengan sunnah kehidupan, sistem ya, bisa dikatakan sistem. Orang muslim, orang non-muslim, kalau patuh dengan sistem ini, maka dia akan memetik buahnya. Contoh, yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya, ya kan? Sekarang kita lihat.
Ada Muslim kerjaannya tidur pagi, ada orang Chinese kerjaannya kalau pagi itu kerja. Wajar. Muslim, ya? Orang Muslim, Oh. ya Chinese atau apapun itu. Tapi kan orang Chinese kadang-kadang lebih bersemangat kan? Ya. Di Jepang katanya kan begitu, atau di mana lah negara Muslim lain. Kalau mereka lebih maju ketimbang kita, ya wajar aja. Itu menyangkut soal yang gak ada satu pautnya dengan kebenaran agama gitu loh. Udah menjadi sunnah kehidupannya, yang bersungguh-sungguh, yang takut menerima buahnya, yang males mau dia sholat tahajud 500 rakaat sekalipun, kalau kagak kerja ya gak dapet duit gitu loh. Ya, harus dipahami itu baik-baik. Dan sekarang yang perlu kita catat, nih kita sekarang baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sebut Ar-Rahman, diantara maknanya Ar-Rahman itu pemberi kasih kepada semua makhluk, mukmin ataupun kafir. Ya, kadang-kadang ya orang kafir seperti yang tadi sampean bilang, lebih sejahtera kehidupan ketimbang yang muslim. Ya dilihat sebabnya kenapa bisa begitu. Jangan-jangan memang yang muslim ini kerjaannya tidur doang. Kerjaannya hardolin kalau kata orang Sunda gitu loh. Gitu kan, kerjaannya main-main, gak punya filosofi kehidupan yang sesuai dengan panduan agama. Ya wajar aja. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat semuanya. Kata iblis Mas dikasih rahmat sama Allah, ya kan? Lah iblis bisa hidup gara-gara siapa? Gara-gara rahmat Allah kan? Ya kan, orang kafir bisa hidup, bisa bernafas. Karena Allah itu pemberi rahmat bagi semuanya. Di dunia. Di akhirat nanti Allah Ar-Rahim, pemberi rahmat secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan sekarang begini, harus kita catat baik-baik. Lagi-lagi bagaimana sudut pandang kita menyangkut alam akhirat itu bisa merubah pola pikir kita menyangkut alam dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kalian itu, balasan kalian akan dituntaskan sama Allah. Kapan? Bukan sekarang. Yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang disingkirkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dialah yang berhasil. Lanjutannya apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya tipuan, kesenangan yang menipu. Makanya Anda jangan terlalu terpukau dengan dunia ini. Ada orang muslim begini, orang non-muslim, tipuan namanya juga, ya nggak? Gitu ya. Dunia ini hanya sementara, sesuatu yang menipu. Anda jangan terkecoh dengan tipuan itu, gitu loh. Sunnah kehidupan Allah berlakukan. Ayo, yang muslim, yang kafir. Bahkan Mas, guru saya itu pernah bilang, lihat bagaimana sumpah Nabi ketika Nabi bersumpah, salasun uqsimu alaihinna wa wahadisukum hadisan fahfadhu. Ada 3 hal aku bersumpah tentang ketiganya, kalian hafal 3 hal ini. Tahu nggak Nabi itu bersumpah dengan 3 hal, diantaranya apa? Mana qasamalu abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Nabi itu bersumpah. Karena kalau memberi sama orang, itu gak mengurangi harta Anda pada hakikatnya. Dia mengurangi sesaat, tapi membuat harta Anda berlipat. Pada hakikatnya, andai kata guru saya, itu ternyata orang-orang kafir sendiri, kalau kita perhatikan, yang dermawan-dermawan itu gak ada yang miskin. Seolah-olah itu sunnah kehidupan, yang begituan aja tuh, orang kafir tuh punya gitu loh. Punya bagian gitu loh. Kalau dia dermawan, Anda lihat, orang-orang kafir yang dermawan itu. Ya kan? Dia punya program CSR. Iya. Artinya begini, ada hal-hal dalam kehidupan dunia ini, bukan soal ini doa dikabul atau tidak dikabul. Memang sudah ada sunnah kehidupan, berlaku bagi semuanya, gitu loh. Saya kira gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting dicatat adalah, cara Tuhan mengabulkan doa, tidak selamanya harus sesuai dengan apa yang kita minta. Sepakat dengan saya? Ayo. Sekarang kalau seandainya semua orang dikabulkan doanya dengan cara sesuai dengan apa yang dia minta, apa yang terjadi? Gak ada orang sakit, gak ada orang miskin, ya nggak? Karena gak ada yang mau tuh jadi orang kayak begitu. Berarti cara Allah mengabulkan doa itu tidak selamanya harus sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang nih Mas, kita mau sesuatu ini buruk bagi diri kita menurut pandangan Allah. Akhirnya apa? Dikasih sebaliknya gitu loh. Minta jadi orang kaya, tapi Allah tahu ini manusia kalau jadi orang kaya, padahal dia rajin ibadah, bisa-bisa dia kekayaannya memalingkan dia dari Tuhannya. Akhirnya dikasih kemiskinan. Baik bagi dirinya kan? Dan kita nggak ada yang tahu nih, ini bagi saya, bagi Anda, yang masalah itu apa gitu loh? Sakit, sembuh, kaya, miskin, atau yang mana gitu loh? Makanya jalan terbaiknya bagi kita apa? Bagi orang beriman, berusaha sebisa mungkin mencapai yang kita mau. Tapi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, yakinlah bahwa yang Tuhan tetapkan adalah sebaik-baiknya pilihan. Ya kan? Iya pada akhirnya.
Saya kira begitu ya. Oh iya, jadi kalau ungkapan seperti ini benar deh. Berarti kalau kita berdoa dikabulkan itu keinginan kita. Tapi kalau kita berdoa nggak dikabulkan itu keinginan Allah. Ada kalanya begitu. Ya, ya, ya. Nah sekarang gini ya, yang paling wajar adalah makna mengabulkan itu sendiri. Karena ada orang yang punya pemahaman kalau Allah mengabulkan itu artinya memenuhi apa yang kita minta. Salah. Salah itu pemahaman begitu. Yang benar Allah itu mengabulkan bisa jadi dengan kebalikannya. Bisa jadi ditangguhkan sampai hari kiamat. Sampai-sampai ada sebuah hadis itu nanti di alam akhirat itu Allah menyingkapkan tuh kepada kita. Ini ganjaranmu atas doa-doa yang pernah kamu panjatkan selama di dunia. Kita kalau tahu tuh, kalau tahu seandainya Allah itu gak mengabulkan apa yang kita minta selama di dunia, tapi hasilnya ditabung gitu loh di alam akhirat, kita pasti akan memilih untuk tidak dikabulkan doa kita. Karena saking Dan saking berlimpahnya, lipatan. cuma itu disembunyiin dari pandangan kita, karena dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat untuk mendapatkan kesenangan. Kalaupun Anda mendapatkan kesenangan, ya habis sholat merasakan ketenangan, habis bersedekah kemudian dapat berkah, ya kan? Ya. Itu hanya DP doang. Kalau mau dibahasakan, belum ada apa-apanya gitu loh. Belum ganjaran. Belum ganjaran yang seutuhnya. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaran kalian itu akan dituntaskan bukan sekarang, tapi nanti hari kiamat. Terus bagaimana? Bagaimana bentuk Allah berhasil atau tidak? Itu kejawaban Al-Quran. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah. Yang disingkirkan dari neraka, yang masuk ke dalam surga, itu orang yang berhasil itu. Nah sekarang hidup kita kayak begitu enggak? Hidup kita itu tujuan akhirnya begitu bukan? Tujuannya supaya aku menghindar dari neraka, kemudian aku bisa masuk surga. Itu bukan kehidupannya. Ini agama Islam nih. Bahwa Anda, dimanapun Anda berpijak, apapun yang Anda tekuni, harus punya filosofi semacam itu. Saya ini hidup sebentar doang. Hidup yang hak itu adanya di sono gitu loh. Nah sekarang saya mikirin harusnya. Ini orang yang cerdas itu begitu seharusnya kan, memikirkan setelah mati saya mau ngapain gitu loh. Saya mau bawa apa? Saya pengen hidup di mana? Dan agama sudah memberikan jalannya. Yang pengen neraka ke sini jalannya, yang pengen surga ke sini jalannya. Udah ada. Semuanya dikasih kebebasan. Dan gara-gara kebebasan itu muncul kezaliman, muncul kebaikan, muncul kemaksiatan, muncul ketaatan. Ada orang munafik, ada orang saleh. Gara-gara kebebasan itu. Dan Allah adil kan? Jadi memilih yang mana gitu? Iya, memilih yang mana? Gitu. Jadi jangan melihat apa yang terlihat ya. Bagus. Insya Allah mudah-mudahan ada rencana baik di belakangnya. Jadi husnuzon terus jalan terus ya. Iya, itu lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Pasnya mungkin bukunya bisa diantar ke sini untuk ditandatangan sama Ustadz ya. Sambil kita akan menunggu satu pertanyaan lagi. Aduh, sayang sekali ya. Perempuan, Tinggal satu pertanyaan lagi saya pilih. Mana dia perempuan? Ini gak apa-apa nanti aja ya. Biar adil, satu laki satu perempuan. Nanti mungkin sama Ustadz bikin sesi sendiri kali nanti ya. Iya. Oke. Yang mana Ustadz? Yang perempuan. Yang perempuan itu tuh. Ya siap. Paling depan ini. Oke, silakan. Duduknya paling depan soalnya. Dulu bisa di sini kalau ya. Sengaja ya. karena saya nunggu momen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, perkenalkan nama saya Fitria dari Jelangsi. Sebetulnya pertanyaan ini ketika saya masih kecil, Ustaz. Saya merasa dari kecil tidak banyak diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan berpikir. Sehingga agama itu diajarkan kepada saya sebagai dogma saja, Ustaz. Saya akhirnya ketemu Ustaz, dikenalkan oleh teman saya juga lulusan Al-Azhar. Waktu itu saya dikasih link video Ustaz dengan guru gembul. Dari situ saya jadi ingin ingin kemudian dalam hati saya suatu saat pengen ketemu Ustaz dan ingin bertanya langsung tentang pertanyaan masa kecil saya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya waktu kecil kadang suka berpikir kalau bahas tauhid gitu, Allah itu ada, kemudian kalau saya bertanya ke Ustaz tuh jawabannya selalu Musa bantahnya yang kayak gitu. Kalau nanya ke orang tua, ke guru ngaji lah. Guru ngaji ya. Pokoknya yakin aja Allah tuh ada. Tapi maksud saya itu bukan tidak meyakini adanya Allah, tapi saya ingin lebih mengenal Allah dengan cara saya berpikir gitu. Pertanyaan saya dulu, kalau misalnya memang Allah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh kemudian sholat kita, puasa kita, kemudian Allah juga menjelaskan bahwa tugas kita sebagai manusia itu sebagai khalifah gitu. Kalau saya berpikir lebih mendalam, berarti Allah juga tidak butuh bumi ini, kemudian surga, manusia gitu. Pertanyaan saya adalah, kenapa kemudian Allah repot-repot menciptakan itu gitu? Sehingga kalau saya berpikir, saya udah tadi sholat, terus ngajar, terus ini, terus apalagi ya gitu. Sehingga
pertanyaan itu tapi saya pendam selama ini dan alhamdulillah hari ini bisa saya tanyakan kepada Ustaz. Sekian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau emang nggak butuh, ngapain diciptain? Gitu. Ini sama pertanyaan saya ke teman-teman yang menonton film Avenger. Itu nonton Avenger, kalau nanti film gimana bang? Bakal menang. Dan ngapa lu tonton? Siapa tuh? Ngapa lu pakai tonton lagi menang gitu kan? Nah, kira-kira Ustaz, apa tuh? Apa sih sampai akhirnya diciptakan alam semegah ini gitu, kemudian manusia yang begitu complicated penciptaannya, kalau disusun syaraf manusia itu seperti jarak dari bumi ke bulan. Itu untuk apa kalau Allah nggak butuh validasi? Baik, Gitu. baik. Tidak butuh validasi, betul. Nah, Bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya, itu kesepakatan di antara kita ya. Nggak perlu diperselisihkan. Jadi pertanyaan adalah kenapa alam ini diciptakan, kenapa ada manusia, kenapa ada nabi dan lainnya. Saya berikan analogi sederhana dulu Mbak. Menurut Mbak nih kira-kira, mana yang lebih sempurna? Orang, kita ambil logika sederhana bangunan ini ya. Orang membangun sebuah bangunan kemudian ditinggalkan, atau dia membangun sebuah bangunan kemudian dirawat dan dimanfaatkan. Mana yang lebih sempurna? ketika ada bangunan, Iya, ketika ada bangunan ya. dirawat lah. Sekarang misalnya, pertanyaan kedua, mana yang lebih sempurna? Orang memiliki sesuatu, kemudian dia berikan, dia tampilkan pemberiannya kepada orang lain, atau dia menyimpan sendiri kekayaannya? Jelas ya. Yang memberi, yang menampilkan, yang memberikan kemanfaatannya untuk orang lain jauh lebih sempurna ketimbang yang kikir dan Bakil. ya kan? Kemudian nanti dikatakan mana yang lebih sempurna antara yang bangun bangunan kemudian dia merawat dengan yang bikin bangunan kemudian dibiarkan. Jelas yang merawat yang lebih sempurna ya enggak? Ya. Nah, sekarang lihat Mbak. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Allah ingin memperlihatkan karunia, kekayaan dan kasih sayangnya dengan alam semesta ini. Gitu ya. Dan ini perlu Anda tahu, ada sebuah hadis menyebutkan rahmat yang Allah turunkan ke alam semesta itu satu. Berbanding 100 itu cuma satu doang. Ya. Nah, dengan yang satu ini, laki-laki menyayangi suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya, hewan pun ibu menyayangi anaknya, begitu ya. Kasih sayang yang terhampar di alam semesta ini, itu cuma satu aja yang Allah tampilkan. 99-nya lagi, kata Nabi, disimpan di akhirat nanti. Ditampilkan di akhirat nanti. Jadi Allah ingin menampilkan karunia-Nya, kekayaannya, kemahakuasaannya kepada hamba-hambanya. Jelas itu lebih sempurna kan? Ketimbang dia, dua tanda petik, diam diri sendiri, diam dengan dirinya sendiri. Betul nggak? Kemudian, gak cuma itu Mas. Setelah diciptakan itu, makhluk kita ini, setelah diciptakan alam semesta dengan semua isinya, dikasih aturan. Dirawat gitu loh. Dirawat, gak dibiarin begitu aja. Kan lebih sempurna itu kan? Dikasihlah nabi. Datanglah manusia-manusia pilihan, tujuannya mereka itu sebab jadi pedoman. Nih, kalau pengen hidup bahagia, begini caranya, ikutin orang ini. Dikasih kitab suci. Gak cuma itu, kalau kamu ragu, dikasih bukti-buktinya. Ya kan? Nabi Muhammad itu, biografi kehidupannya, bukti kenabiannya, Al-Quran yang disampaikan melalui lisannya sampai ke kita, bisa kita baca. Kalau kita baca, kita mendapatkan ketenangan. Kalau kita pahami, kita mendapatkan panduan. Allah tuh bukan cuma menciptakan kita, tapi merawat kita. Makanya Allah itu menyifati dirinya dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Anda tahu mana Rabb itu artinya apa? Dari kata mirip dengan kata tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa? Ada yang sekolah jurusan tarbiyah. Tarbiyah itu apa artinya? Pendidikan. Allah itu bukan cuma pencipta, tapi juga pendidik bagi hamba-hambanya. Lihat bagaimana Allah itu mendidik kita dengan ujian, dengan nikmat. Gak semua manusia diberikan nikmat 100%, tidak semua diberikan ujian 100%. Berseling-seling itu, datang ujian, datang nikmat, ada kalanya bahagia, ada kalanya sengsara. Nah, penting itu bagi orang tua juga gitu. Kalau pengen didik anak, pengen pendidikannya berhasil, jangan selalu memanjakan anak seolah hidup ini semuanya enak. Itu bahaya. Allah saja mendidik kita, caranya nggak begitu. Ada orang dikasih nikmat, dikasih ujian sesekali. Anak juga begitu. Jadi bagaimana Allah itu menampilkan kekuasaannya, rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, bukan karena dia butuh, tapi karena dia sayang sama kita, gitu loh. Dia nggak butuh dengan kita, tapi kita itu, coba lihat, kalau kita perhatikan, apa yang disampaikan sama agama, kehadiran Nabi, kehadiran kitab suci, kehadiran para ulama, itu semuanya seolah-olah Allah setting, supaya manusia ini hidupnya benar, nanti ketika pulang, masuk ke dalam surga gitu. Sampai-sampai saya pernah membaca di sebuah keterangan kitab tafsir itu,
dan tafsirnya Imam Ibnu Ajibah Al-Bahrul Madid fi tafsir Quranil Majid. Ada seorang ulama bilang gini, Mas, ternyata neraka itu sebetulnya katanya tidak diciptakan sejak awal untuk orang-orang beriman. Neraka itu diciptakan untuk orang-orang kafir sebetulnya. Ya. Settingan awalnya gitu loh. Ya. Settingan awalnya, format awalnya neraka itu buat orang-orang kafir yang ingkar, yang gak menerima kebenaran, yang gak mau patuh, udah dikasih nabi, udah dikasih kitab suci, dikasih ulama, tetap aja nolak. Hmm. Dan gimana lagi kan? Itu diperuntukkan bagi mereka. Pada hakikatnya orang-orang beriman ini diciptakannya untuk surga. Makanya kalau Anda baca keterangan-keterangan agama itu rata-rata itu memudahkan kita ke surga itu sebenarnya. Dan mempersempit pintu ke neraka. Saya pernah bilang dalam sebuah ceramah itu, malaikat itu kalau kita berbuat kebaikan, itu malaikat pencatat kebaikan itu langsung nyatet. Tapi kalau kita berbuat keburukan, malaikat pencatat kebaikan bilang dulu, la'allahu yastaghfir. Dulu, jangan-jangan dia beristighfar. Kalau beristighfar gak jadi dicatat. Seolah-olah Allah tuh pengen gitu ya, kita itu Masih peluang ya. dikasih peluang lebih banyak ke surga ketimbang masuk neraka. Iya kan? Kemudian kalau Anda baca ayat-ayat Al-Quran itu, hampir tuh rata-rata memberikan optimisme kepada orang-orang yang berdosa. Ini bisa menjadi closing bagi kita ya. Qul ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas izin mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu menghapus semua dosa-dosa. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Gak usah ada pesimis. Bahkan ada sebuah hadis, kita tutup ya. Sudah lagi selesai kan? Nah, ini jadi closing. Ada sebuah hadis tadi untuk menunjukkan bahwa Allah itu sebetulnya menyiapkan surga itu buat orang-orang beriman. Memberikan peluang seluas mungkin kepada mereka untuk masuk surga. Ada sebuah hadis dalam kitab sahih, hadisnya sahih ya. Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilai. Allah itu sangat bahagia. Bahagia artinya meridhoi ya, bukan bahagia seperti kita. Allah itu sangat ridho, sangat bahagia dengan pertobatan salah seorang hambanya ketika bertobat ketimbang orang ya min ahadikum kana ala rahilatihi fi ardi fala. Ada orang di tengah padang pasir luas, dia itu membawa perbekalannya. Kebayang ya, Mbak? Ada orang nih mengembara masuk ke padang pasir, nggak ada orang, dia bawa kendaraan, dia bawa makanan, alaiha ta'amuhu wa syarabuhu kata Nabi. Di atasnya itu ada minumannya, ada makanannya. Falatat minhu. Tiba-tiba tunggangannya ini lari, hilang, lepas. Fa'ayisa minha. Kemudian dia merasa putus asa tuh. Ya kan? Kebayang nggak coba? Kalau kita lagi sendiri di padang pasir nih, kita bawa onta, ada perbekalan kita di situ hilang, kita sendirian, cemas nggak? Sedih kan? Fa'isa, akhirnya dia berputus asa. Fa'ata syajaratan fataja'a fi dilliha. Kemudian orang ini mendatangi sebuah pohon, kemudian dia berbaring di bawah pohon itu. Fabainama huwa kadzarik idza biha qa'imatan 'inda. Pas dia lagi tiduran begitu di bawah pohon, udah putus asa nih. Kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi, kendaraannya, perbekalannya semuanya hilang, dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tiba-tiba pas bangun, kemudian kendaraan dan makanan minumannya jelek begini langsung ada di depan matanya. Senang gak kira-kira itu? Kita kehilangan HP aja nih ya. Kalau nemu, ya Allah ya Karim, ini HP dicari kemana-mana ternyata datang gitu kira-kira ya. Kalau ada orang ngedatengin atau kehilangan mobil misalnya. Ini orang dalam kesendirian, kendaraannya, makanannya hilang, tiba-tiba pas bangun dari tidur, ternyata ada lagi. Saking senangnya orang ini bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Amin syiddatil farah. Dia itu saking senangnya sampai salah ucap gitu loh. Salah ucap, ya Allah engkau adalah hambaku. Seolah-olah Allah nurut sama dia gitu loh. Ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi itu. Allah lebih, kebayang gitu kesenangan orang kayak gimana tuh? Kebayang gak? Sampai kalau misalnya ada barang hilang, ketemu, gak sampai gitu kan? Gak sampai ngomong begitu kan? Bilang sama Tuhan, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Gak sampai ngomong gitu kan? Berarti ini orang dalam puncak kesenangan yang luar biasa. Dan Nabi menggambarkan Allah itu jauh lebih senang dengan pertobatan hamba-hambanya ketimbang orang tadi. Lebih senang. Artinya dia menanti orang-orang yang sudah kehilangan harapan, bingung bagaimana caranya mengoreksi kehidupan. Allah itu menanti. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail yatuba musyi'un nahar. Allah itu membentangkan rahmatnya, kuasanya di waktu malam supaya orang-orang yang berbuat buruk di siang hari itu bertaubat. Wa yumsitu yadahu bil-lail yatuba min musyi'un nahar. Yang berbuat wa yumsitu yadahu bin nahar yatuba min musyi'ul lail.
Dia mementangkan ampunannya ketika di waktu siang supaya yang bermaksiat di waktu malam itu bertobat. Senantiasa membuka pintunya. Karena itu mari sama-sama semuanya. Orang-orang beriman, orang-orang yang punya akal sehat ya, kita gunakan kesempatan ini untuk kembali sama Tuhan kita kembali menghapus apa yang sudah lewat dari kehidupan kita. Karena sebetulnya agama kita itu pengen supaya kita itu masuk ke dalam surganya, berada dalam naungan rahmatnya, kelak kita pulang sebagai hamba yang suci dan disucikan, dan itulah puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Masya Allah. Saya kira cukup demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat.